Kata-kata motivasi. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dari Nelson Mandela. Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Dari Hasan Al-Basri. Tak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Dari Beverly Hills. Jika kata motivasi tadi belum cukup untuk membangkitkan semangat teman-teman untuk belajar, mari kita simak kata motivasi dari Beverly Hills. Tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Mahatma Gandhi. Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang baru. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah metode studi Islam. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai ritual dan institusi dalam Islam. Iya, selanjutnya kita beranjak kepada bagian A, pengertian ritual. Apa itu ritual? Ritual adalah sebuah budaya dari sekelompok masyarakat yang merupakan sebentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu. Maka, ritual dapat dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang hanya dapat dimaknai secara serius ataupun biasa saja. Bagian B, ritual menurut perspektif sosiologi. Ritual menurut perspektif sosiologi merupakan segala sesuatu yang dihubungkan dengan upacara keagamaan dengan tujuan untuk pemeliharaan dan pelestarian kesakralan. Dalam perspektif sosiologi, semua agama mengenal ritual. Setiap agama mempunyai aktivitas yang disakralkan oleh pemeluknya, dan itu mencirikan suatu identitas kepada pemeluk agama tersebut. Ya, selanjutnya, adapun ritual menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jamari, ritual itu ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi tujuan atau makna, yang berarti bersyukur kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan agar mendapatkan keselamatan dan rahmat. Yang ketiga, meminta ampun atas kesalahan. Selanjutnya bagian B ditinjau dari cara. Ada yang namanya individual seperti meditasi, bertapa, dan yoga. Dan kolektif atau umum seperti berkhutbah, sholat berjamaah, dan haji. Ya, selanjutnya menurut Hormans, ritual itu berawal dari kecemasan dan membaginya menjadi dua tingkatan, yaitu yang pertama ada yang namanya kecemasan primer yang melahirkan ritual primer. Ritual ini didefinisikan sebagai upacara yang bertujuan mengatasi kecemasan, meskipun tidak langsung berpengaruh terhadap tercapainya tujuan. Yang kedua, kecemasan sekunder. Kecemasan sekunder ini ialah sebagai upacara penyucian untuk kompensasi kemungkinan kekeliruan dan kekurangan dalam ritual primer. Selanjutnya, bagian C, ritual dalam Islam. Ritual dalam Islam pada dasarnya adalah sebuah bentuk praktik keberagamaan, baik berupa perilaku atau upacara-upacara keagamaan yang pelaksanaannya telah diatur sedemikian rupa sebagai bentuk penyembahan, pengabdian, pelayanan, ketundukan, dan ekspresi rasa. Secara umum, ritual dalam Islam dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ritual yang mempunyai dalil yang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti sholat. Dan yang kedua, ritual yang tidak mempunyai dalil baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, contohnya marhaban, mauludan, dan Selanjutnya, tujuan ritual dalam Islam. Adapun tujuan ritual, yang pertama, memperkuat keyakinan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, untuk menguatkan karakter, mendisiplinkan diri, dan peranannya sebagai wakil dan hamba yang dipercaya oleh Allah di bumi. D. Institusi. Peran
Peranata atau institusi adalah norma atau aturan mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Norma atau aturan dalam peranata berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Peranata bersifat mengikat dan relatif lama serta memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu simbol, nilai, aturan main, tujuan, kelengkapan, dan umur. Fungsi institusi. Secara umum, tujuan institusi itu adalah memenuhi segala kebutuhan pokok manusia, seperti kebutuhan keluarga, hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Adapun fungsi institusi secara lebih rinci adalah sebagai berikut. 1. Memberikan pedoman kepada masyarakat dalam upaya melakukan pengendalian sosial berdasarkan sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku. 2. Menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. 3. Memberikan pedoman kepada masyarakat tentang norma tingkah laku yang seharusnya dilakukan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Baik, kesimpulan dari materi di atas. Ritual merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang berawal dari kebiasaan leluhur sebelumnya. Ritual dalam Islam merupakan semua bentuk praktik keberagamaan yang pelaksananya telah diatur sedemikian rupa sebagai bentuk penyembahan sebagaimana yang telah tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ritual dalam perspektif agama dikenal dengan ibadat, kebaktian, berdoa atau sembahyang, di mana ritual tersebut mengandung perilaku, tindakan, dan tujuan. Institusi merupakan norma atau aturan yang diterapkan dalam suatu daerah, berfungsi untuk mengatur aktivitas masyarakat dan memenuhi segala kebutuhan masyarakat tersebut.